di Komnas HAM, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi laporkan adanya pelanggaran HAM dalam penangkapan Bambang Wijayanto oleh Bareskrim Polri pada Jumat lalu. Jadi Komnas HAM Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Diva Ulusna. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk kita semua, yaitu hak asasi manusia atau biasa disebut sebagai HAM. Hak asasi manusia adalah fondasi dari kehidupan yang adil dan bermartabat bagi setiap individu. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan arti penting hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri memiliki arti penting sebagai dasar hak-hak yang dimiliki setiap individu secara universal. Hak asasi manusia melindungi martabat manusia, kebebasan, dan hak-hak fundamental, memastikan adil, layak, dan bebas dari diskriminasi bagi semua orang. Hal ini menciptakan dasar untuk keadilan perdamaian dan membangun yang berkelanjutan di masyarakat. Sebelum itu, teman saya akan menjelaskan mengapa hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Teman saya juga akan membahas poin-poin kunci yang menyoroti esensi HAM dan bagaimana prinsip-prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di seluruh dunia. Sebelumnya, perkenalan dulu nih Kak, namanya siapa? Lalu jelaskan poin-poin kunci yang menyoroti esensi HAM. Perkenalkan, nama saya Oza Dastracaro Ella Prambudi. Menurut saya, poin-poin kunci yang menyoroti esensi HAM yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. HAM memberikan hak kepada setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut represi. Kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan media, seni, dan budaya. Yang kedua, kebebasan beragama dan berkeyakinan. HAM melindungi hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan sendiri, serta melibatkan hak untuk berubah agama atau keyakinan. Yang ketiga, hak privasi dan berlindung data pribadi. HAM melindungi hak setiap individu untuk menjaga privasi pribadi mereka dan melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Yang keempat, hak keadilan dan berlindung hukum. HAM menjamin hak setiap individu untuk mendapat perlakuan yang adil di mata hukum dan mendapat akses ke sistem peradilan yang independen dan efektif. Kak, boleh perkenalan dulu? Menurut kakak, apa aja nih prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di seluruh dunia? Perkenalkan, nama saya Rafiq Imam Faisal. Menurut saya, prinsip-prinsip HAM memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di seluruh dunia. Yang pertama ada melindungi hak asasi manusia. Prinsip-prinsip HAM memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dengan melindungi hak-hak tersebut, prinsip-prinsip HAM membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Tanpa perlindungan hak individu rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak mereka. Yang kedua ada mencegah diskriminasi dan ketidakadilan, yaitu prinsip-prinsip HAM menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu. Dengan menegakkan prinsip ini, HAM membantu mencegah diskriminasi dan ketidakadilan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan memicu ketegangan dalam masyarakat. Yang ketiga ada mendorong partisipasi dan keterlibatan, yaitu prinsip-prinsip HAM mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan yang mengaruhi kehidupan mereka. Dengan memberikan suara kepada individu, prinsip-prinsip HAM memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakui dan dipertimbangkan, sehingga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Fiat Rizky, NIM AS 11 2022 14526. Jadi, apa pendapatmu tentang hak asasi manusia? Jadi, pendapat saya tentang hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya.
Jadi hak manusia yaitu tidak dapat diambil dan diserahkan pada orang lain. Hak manusia juga penting untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Soleha dengan NIM A11 2022 14641. Jadi, apa pendapatmu tentang hak asasi manusia? Menurut saya, hak asasi manusia yaitu hak yang kita dapat dari lahir, seperti hak kebebasan untuk hidup, berbicara, beragama, kemudian hak keadilan, hak keamanan, dan hak kemakmuran. Intinya, hak asasi manusia itu seperti aturan main dasar untuk kita hidup damai dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Anifri Widya Fatmawati dengan NIM A11 2022 14653. Jadi, apa pendapatmu tentang hak asasi manusia? Jadi menurut saya, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib untuk dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, serta bagi diri sendiri demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, jadi tadi semua adalah pendapat dari teman-teman semua mengenai hak asasi manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching. Bye-bye. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Melalui tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diketuai Menko Polhukam, pemerintah mengidentifikasi ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditangani. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat